Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaroni Khairun Najwa dengan NIM 24106311100062. Saya di sini akan menjelaskan tentang hadis riwayah dan dirayah. Apa itu hadis riwayah dan dirayah? Sebelum itu kita masuk ke penjelasan apa itu ilmu hadis. Nah, jadi ilmu hadis itu al-qawaidul mu'arrifah bihalil rawi wal marwi, yaitu kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Nah, siapa itu perawi dan apa itu marwi? Jadi perawi itu adalah orang-orang yang membawa, menerima, menyampaikan berita dari Nabi atau biasa disebut dengan sanadnya. Dan marwi itu adalah isi berita yang diriwayatkan dan disebut dengan matan. Nah, jadi maksudnya gimana sih? Contohnya apa? Nah, ini ada contoh hadisnya yang artinya menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami Sayyar Abu Al-Hakam. Ia berkata, aku mendengar. Abu Hazim berkata, saya mendengar. Abu Hurairah berkata, saya mendengar. Nabi SAW berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi maksudnya gimana sih? Nah, jadi itu Bukhari mendengar dari Adam, gurunya. Adam ini mendengar dari Syu'bah, gurunya. Nah, Syu'bah ini mendengar dari Abu Hakam. Nah, Abu Hakam ini mendengar dari Abu Hazim. Nah, Abu Hazim ini mendengar dari Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini mendengar langsung kepada Nabi. Jadi saling menyambung. Nah, ini disebutnya dengan sanad dan tidak ada terputus. Jadi gampangnya gini, saya memberitahu kepada Rani. Nah, Rani ini beritahu lagi kepada si Sinta. Nah, Sinta ini beritahu lagi kepada Sani. Jadi saling menyambung, tidak ada jeda atau tidak ada terputusnya. Nah, itu dikatakan dengan sanad. Lalu apa itu matan? Nah, jadi matan itu adalah isinya atau beritanya. Nah, sebutan matan. Jadi gampangnya gini, saya hari Senin itu ada perkumpulan guru. Nah, lalu saya memberitahu kepada Rani, hari Senin itu ada perkumpulan guru. Nah, Rani itu memberitahu lagi kepada Sinta, saya mendengar dari Rani bahwa hari Senin itu ada perkumpulan guru. Nah, jadi itulah isi-isinya, isi yang itu sampaikan. Nah, itu disebut dengan matan isinya. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pembagian ilmu hadis. Jadi pembagian ilmu hadis itu ada riwayah dan dirayah. Jadi riwayah ini akan mempelajari tentang apa sih? Nah, jadi gini, riwayah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatannya juga seperti apa, dan batasan-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya. Dan itu semua ada dipelajari dengan riwayah. Dan objeknya itu adalah Nabi Muhammad SAW, bukan tabiut tabi'in. Jadi objeknya cuma satu, itu Nabi Muhammad SAW. Lalu gimana dengan dirayah? Nah, dirayah ini ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatannya, seperti memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. Terus yang kedua itu syarat-syaratnya. Jadi metode perawi ini ketika menerima periwayat hadisnya itu seperti apa. Lalu macam-macamnya. Macam-macam itu apakah periwayatan terhubung atau putus. Nah, itu diselidiki dengan metode dirayah. Nah, lalu hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya ini hadisnya itu diterima atau ditolak. Lalu keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, itu sifat perawinya itu gimana, biografinya itu apa, lalu hal-hal macam-macam periwayatannya itu bentuk pembukuannya itu gimana, terus hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Jadi istilah-istilah hadis, istilahnya itu apa, kayak istilah itu kan ada hasan, ada doif, terus ada sunnah, asor. Nah, itu tuh masuk ke istilah-istilahnya. Nah, jadi tuh dirayah itu mencari objek pembahasan, lalu meneliti sanad dan matanya ini terputus atau tidak, lalu
isinya itu masih tetap sama atau ada yang salah itu, nah itu diteliti di roya. Lalu kualitas hadisnya itu bakalan diterima atau ditolak gitu. Setelah melihat meneliti semua, nah itu di roya. Jadi istilahnya gini, di roya itu input, lalu riwayah itu output. Jadi riwayah itu kayak hadis, nah di roya itu ilmu hadisnya. Kayak riwayah itu usul fikih, riwayah itu fikih, dan di roya itu usul fikihnya gitu. Jadi keduanya ini sangat penting karena saling berkaitan. Yang dimana simpelnya itu riwayah itu adalah riwayatannya, dan di roya ini adalah penelitiannya. Gimana nih setelah diteliti apakah ini dapat dikatakan hadis hasan atau ada hadis sahih atau bahkan dhaif. Nah ini adalah cara kerjanya di roya dengan meneliti semuanya, dengan matanya itu siapa, matanya itu gimana, sanadnya itu siapa saja, benar atau tidak, dan itu juga nggak sembarangan dicari gitu ya. Itu kan semisal guru dan murid itu harus bertemu gitu. Semisal gurunya ini wafat 2007. Nah muridnya ini baru lahir 2008, itu kan pasti kan nggak ketemu gitu, udah nggak ketemu secara langsung gitu, jadi patut dipertanyakan. Nah itu adalah ilmu di roya. Nah jadi seperti itu ya, di roya dan riwayah. Jadi gampangnya itu adalah riwayah itu adalah hadis dan di roya itu ilmu hadis. Jadi keduanya ini adalah saling berkaitan gitu, saling menyatu, karena itu kedua itu adalah penting, dimana hadis itu adalah riwayahnya dan di roya itu adalah penelitiannya, meneliti tentang sanad-sanadnya itu benar atau enggak, matanya itu ada yang salah atau tidak gitu. Jadi di roya itu seperti itu. Nah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.